Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan selalu berada di dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih di dalam bab saum, kita ngaji kali ini apa ya yang ingin saya bahas masih di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Bisa dilihat pada juz ke-1 pada sahifah 242. Jadi ada seseorang yang merasa ragu. Jadi gini nih, pertanyaannya tuh gini ya. Ada seseorang nih berpuasa, terus adzan maghrib. Udah adzan maghrib, terus buka orang tersebut ya, makan orang tersebut. Udah beres makan, terus dia tuh inget-inget, perasaan ya, tadi teh aku teh niat enggak ya? Nah gitu pertanyaannya ya. Jadi seseorang yang merasa ragu. Tadi tuh aku itu puasa teh waktu malam teh aku teh niat enggak ya? Aku aja di dalam hatinya, enggak merasa meyakini hatinya. Biasanya kalau aku teh niat teh udah sholat taraweh, niat. Karena suka dipimpin sama imamnya untuk mengingatkan niat. Kan tadi aku malam enggak taraweh. Gitu misalkan. Duh kak tadi aku malam gak ikut taraweh. Terus aku tadi niat gak ya? Nah jadi ada keraguan di dalam hatinya. Apakah waktu tadi aku malam itu niat apa enggak puasa tuh? Tetapi ada tetapinya nih. Tetapi ingatnya itu adalah ketika udah buka puasa. Sekali lagi. Tetapi ingatnya itu adalah ketika setelah buka puasa. Setelah buka puasa, dia enak makan, udah beres makan dia ngehuleng. Tadi aku niat enggak ya? Gitu ya pertanyaannya ya. Karena kalau misalkan dia ingat sedang puasa, nanti itu bisa lagi beda hukumnya. Jadi ini adalah seseorang yang ingatnya itu setelah buka puasa. Maka itu hukumnya adalah gimana? Nah, maka ini ada penjelasannya di dalam kitab I'anah. Wa innama lam yadurra, dan pastilah tidak berbahaya, maksudnya tidak apa-apalah gitu ya. Dan pastinya itu gak apa-apa. Asyakku, ada rasa keraguan. Ba'da firaghi shaumi, setelah selesai puasa. Jadi ini ceritanya udah beres puasa. Fin niyatihi, di dalam niatnya. Lima syaqqatil i'adati fihi, karena sesungguhnya itu sangatlah sulit untuk mengulang puasa. Nah ini udah ketemu nih jawabannya. Wali annahu yughtafarru. Nah, dan bagi orang yang tersebut akan ragu barusan apakah niat enggaknya, di sini dikatakan yughtafarru. Ini dimaafkan. Fin niyati, di dalam niat, fin niyati fihi, di dalam niat puasa tersebut, malam yughtafar fiha, tetapi hal ini tidak dimaafkan jika lupa di dalam berniat, hunna, di dalam sholat gitu. Jadi ini sebetulnya sih Fasal lagi menerangkan bab sholat. Jadi sekali lagi, maka gimana dong ketika udah buka, aduh aku tadi niat enggak ya? Nah maka itu hukumnya gimana? Maka hukumnya itu adalah syah, orang tersebut melakukan puasa pada hari itu. Udah, karena kamu tuh merasa ragu. Berbeda kalau orang itu merasa udah yakin. Aku yakin ketika malam aku teh lupa enggak niat, dan meyakini orang tersebut itu lupa enggak niat. Kalau meyakini orang tersebut lupa enggak niat, ya udah enggak sah puasanya. Tetapi ini mah kan kalau udah diinget-inget, aduh aku teh niat enggak ya? Aku teh niat enggak ya? Diinget-inget enggak niat enggak inget terus. Artinya tetap aja hatinya ragu. Atau aku benar-benar ragu apakah niat enggaknya. Nah gitu. Maka ketika ingatnya adalah keraguannya itu setelah buka puasa, tetapi ya buka puasa sekali lagi, maka itu hukumnya puasanya jadi syah. Alasannya karena apa? Alasannya adalah karena memasyakotkan bagi orang tersebut. Karena puasanya juga udah beres, udah tuntas. Paham ya?
Jadi puasanya apa? Syah, ya. Berbeda kalau misalkan kita itu mang-mang ataupun kita ragu, di sini dikatakan huna di dalam sholat, maka itu enggak sah. Kita sedang sholat. Tadi teh aku teh niat gak ya? Aku teh ngelamun berat ketika Allahu Akbar teh aku teh niat gak ya sholatnya? Nah, maka kalau misalkan lupa ataupun ragu, bahkan ragu apakah aku ini niat di dalam bersolat tidaknya, kalau itu mah enggak syah, maka wajib mengulanginya meskipun sholatnya itu udah beres, meskipun orang tersebut ragu alias mang-mang, cek orang Sunda mah. Ya, bisa dipahami ya perbedaan di dalam sholat dan juga berpuasa. Kecuali kalau misalkan berbeda, misalkan kita itu ragu di dalam waktu, misalkan gini nih, orang tersebut yakin tuh niat. Yakin orang tersebut mengucapkan niat di dalam hatinya, tetapi dia itu ragu apakah niatnya itu ini teh sebelum subuh apa udah sesudah subuh gitu. Misalkan orang tersebut itu bangunnya itu agak kesiangan, misalkan bangunnya itu hampir ya kira-kira 10 menit mau ke adzan subuh, orang tersebut baru bangun, cepet makan, aduh ini adzan subuh nih sebentar lagi. Ketika cepet makan, nggak lupa ke niat. Kalau ke makannya inget, udah beres makan, aku teh kan belum niat. Ketika makan misalkan padam lampu, sehingga gak kedengeran di masjid ada yang adzan gitu. Sehingga dia itu ragu, ini teh barusan aku niat teh itu teh sebelum subuh apa sesudah subuh. Ini misalkan diperumpamakan, kan namanya juga fikih ya. Fikih itu banyak lauk, banyak ngelamun gitu. Jadi sekali lagi yakin orang ini niat, tetapi orang ini ragu apakah niatnya saya ini tuh sebelum subuh atau apa udah termasuk subuh gitu. Karena bangunnya agak kesiangan, ketika makan inget ke makannya maka sahurnya, tetapi ke niatnya lupa. Ari pas lagu inget aku niat, barusan saya niat itu teh udah subuh belum ya? Nah, sehingga meragukan akan apa? Akan waktu. Maka itu hukumnya gimana? Maka hukumnya itu adalah tidak syah. Jadi gimana teh? Ya puasa kamu hari ini enggak syah. Apa alasannya enggak syah? Alasannya enggak syah karena hukum asal untuk setiap yang baru dikira-kirakan itu terjadi pada waktu yang paling dekat, dan dekatnya itu adalah ya ke waktu siangnya, ke waktu sesudah subuh. Itu yang menjadikan alasan kata ulama. Sehingga ya puasanya gak syah. Kalau puasanya gak syah gimana teh? Boleh gak batal? Gak boleh, dosa kalau kamu sengaja membatalkan diri. Tetap aja kamu harus berpuasa. Artinya ya kamu tuh harus ngeker. Artinya ngeker adalah kamu gak boleh makan, gak boleh minum, harus menjauhkan apa yang membatalkan kepada puasa. Layaknya kamu seperti orang melakukan puasa. Nanti kamu boleh makan maghrib ketika udah dor adzan, tetapi kamu wajib mengqadha nantinya. Oh rugi dong teh. Ya iya. Nah itulah pentingnya kita harus mengetahui ilmu agar kita semakin berikhtiar, agar kita semakin berhati-hati gitu ya. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya masih banyak banget fikih yang berhubungan tentang puasa. Insya Allah setiap harinya saya ingin membahas yang berhubungan fikih tentang puasa. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.